Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Kembali lagi di Hot Room, Ibu Rika di segmen terakhir ini. Waktu lapas di Tangerang kebakaran, banyak orang meninggal, semua orang prihatin bahwa semua penjara lapas sudah kepenuhan. Ibu tadi mengatakan tahun ini ada 58.000 terpidana bebas bersyarat setelah menjalani 2/3. Apakah ini nanti akan sangat berakibat sehingga penjara akan semakin kosong? Artinya tidak lagi kepenuhan. 58.000 itu memang mengurangi, tapi tidak terlalu berdampak. Sampai saat ini pun isi kita pun masih di angka 270 ribuan. Kita pernah agak berkurang pada saat COVID 2020, kita ada kebijakan asimilasi di rumah, di mana setengah masa pidana bisa dilakukan asimilasi di rumah. Ini alasannya selain yang paling utama adalah untuk mengurangi risiko penyebaran COVID. Memang yang perlu, kalau kami boleh berpendapat, kalau paradigma penghukuman kita mungkin sudah harus semakin berubah, bahwa tidak semua tindak pidana itu harus masuk ke dalam lapas. Kami bisa mencontohkan Undang-Undang 11 nomor 12 tentang anak. Di sana memang sangat berdampak sekali. Waktu itu sebelum berlaku itu isi hunian anak itu sekitar 7 ribuan. Tapi saat ini berkisar 2.000. Kalau terhadap anak kita bisa maklumi. Betul. Tapi gimana terhadap koruptor, badan narkoba dan juga pemerkosa anak dan pemerkosa janda? Menurut Anda setuju nggak bahwa asimilasi itu perlu, tapi janganlah perkara korupsi, koruptor, terorisme dan pemerkosa anak? Setuju nggak? Sudah ada penilaian di dalam, Bang. Kalau memang resikonya sudah menurun, ada asesmen kan? Asesmen memang itu nafsu dilakukan. pemerkosa itu berkurang kalau di penjara, bukannya makin galak. Kalau memang yang kita nilaikan memang tingkah lakunya di dalam, bukannya kita tidak merasakan apa yang dilakukan yang disampaikan oleh korban, gitu loh. Karena konsep KUHP kita maupun undang-undang pemasyarakatan tidak berdimensi korban, berdimensinya pelaku. Kami ini terpinggirkan. Misalnya dulu saya ngajukan judicial review tentang pihak ketiga berkepentingan. Itu aja sampai berjuang di Mahkamah Konstitusi. Terus kemudian misalnya korban ini merasa pelakunya dihukum ringan. Di Siak kemarin itu ada penganiayaan terhadap anak kecil, dihukum sebulan, pengen jaksa itu untuk banding. Korbannya itu teriak-teriak, tapi jaksanya tidak banding. Maka kami ini marginal. Misalnya nanti terpaksa kami harus gugat PT UN terhadap pemberian bebas bersyarat terhadap orang-orang yang sebenarnya tidak memenuhi syarat itu. Dan itu pernah berlaku di tahun 2010, Dr. Rudi Setiadi itu pernah dibatalkan remisinya karena digugat oleh istrinya gitu. Jadi ada jurisprudensinya. Tapi apakah kami korban ini harus melakukan seperti itu? Sementara mereka sebenarnya kayak tadi handphone aja sebenarnya mereka tahu semua dipakai kok gitu loh. Jadi tidak memenuhi syarat. Inilah yang dimensi korban ini selalu terpinggirkan. DPR juga begitu. Dulu undang-undang korupsi adalah di faktor menimbangnya hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas telah tercederai. Tapi sekarang ketika undang-undang pemasyarakatan ini dimensi korbannya juga tidak ada. Mestinya ada pasal, pengaturan, pembatasan boleh. Dalam judicial review Mahkamah Agung PP 99 tahun 2012 itu dibatalkan karena memang tidak ada cantolan undang-undang. Mestinya DPR dan pemerintah itu nyantolkan undang-undang di pembatasannya, malah hilang bablas anginnya. Mahkamah Konstitusi pun ketika digugat oleh Pak O.C. Kaligis itu ditolak untuk bagaimana remisi yang berlaku semua itu tetap diberi tanda kutip lah ya, pembatasan juga boleh gitu loh. Asal dilakukan undang-undang. Apakah kami harus berjuang meminta jaksa untuk menuntut pencabutan hak pengurangan dan hakim nanti mengabulkan sampai level itu gitu. Secara khusus saya mau tanya mengenai Jaksa Pinangki. Menurut saya benar-benar dia seorang pejuang yang hebat. Dari 10 tahun berkurang 4 tahun. Sekarang bebas bersyarat. Sudah cantik, sekarang sudah di luar. Anda pengagum Jaksa Pinangki? Sangat pengagum. Karena dia hebat militansinya. Hebat ya? Iya, saya yang hebat dianya atau aparatnya yang lemah? Ya, dua-duanya. Oke, terima kasih. Pak Jamin Ginting, bagaimana komentar Anda terhadap bahwa oke lah, tadi tujuannya adalah asimilasi, tapi jangan terhadap korupsi, bandar narkoba, pemerkosa anak, pemerkosa janda, sama juga terorisme. Setuju atau tidak? Ya, jadi hukum itu memang kalau dikatakan berlaku bagi setiap orang berlaku. Tetapi harus ada pembedaannya terhadap suatu penghukuman.
sama seperti hakim waktu melakukan penghukuman dan aturan hukum yang ada itu beda-beda, Pak. Ya. Nah, jadi jangan sampai nanti hakim ini jobless atau dia kecewa, sangat kecewa karena dia sudah memutuskan sesuatu, dia mempunyai kewenangan, tetapi kewenangan itu ternyata lebih besar di lapasnya, begitu. Jadi Anda, bagaimana menurut Anda khusus terhadap perkara korupsi? Jadi begini, menurut Bang. Anda yang tepat bagaimana? Yang tepatnya begini, Bang. Dalam pertama tadi sistemnya terbuka dalam pemberian remisi, asimilasi dan lagi Atau undang-undangnya dicabut? itu pertama dulu. Yang kedua, kalau harusnya diganti, bebas bersyarat itu diganti dengan pekerjaan sosial, bekerja sosial. Jadi dia boleh bebas bersyarat tapi dia bekerja sosial dulu. Dalam waktu berapa hari atau berapa lama baru dia bisa mendapatkan. Jadi jangan kriteria kebaikannya itu di dalam, tertutup, di dalam lapas. Tetapi di luar lapas, jadi ada penilai di luar, dia bekerja sosial. Contohnya bekerja sosial di departemen sosial, di jalanan, atau jadi supir busway. Jadi gitu. menurut Anda undang-undang ini perlu dicabut atau tidak? Yang kata Kalau dicabut, konsepsi pencabutan tadi sudah jelas, kita harus mengajukan judicial review terhadap pasal yang tidak sesuai, Bang. Ya. Dan menurut saya tidak tepat kalau sampai ini menyamakan semua tindak pidana dengan tindak pidana umum. Karena Oke, tindak Pak pidana itu Satrio, berbeda. Hendri Satrio, pendapat Anda gimana? Hal-hal seperti ini mudah, Bang. Kembali lagi, keinginan penguasa tuh saat ini gimana? Apakah hukum yang tidak tebang pilihnya akan diterapkan atau tidak? Atau selalu dibiarkan silo seperti sekarang? Kan case-case-nya banyak. Pastinya Bang Hotman dan Hotrum ini juga pernah membahas tentang Sambo, kan? Kan sama ini sebetulnya sama case yang ini. Case-nya kan terlihat jelas, gamblang dan terang benderang. Antara rakyat biasa dengan penguasa dan teman penguasa. Saya bukan ahli hukum, tapi saya melihatnya dari sisi komunikasi politik dan langkah-langkah politik yang dilakukan oleh penguasa kan ujungnya ke sana. Mau atau tidak. Karena sudah digamblangkan semua, 23 koruptor, kasus Sambo, dan lain-lain. Kita bisa lihat aja. Sekarang misalnya, salah nggak masyarakat kalau kemudian ada pemeriksaan salah satu tokoh masyarakat dianggap, oh ini menghalang-halangi langkah politik si tokoh nih untuk nyapres misalnya. Salah nggak masyarakat berpikir seperti itu? Tidak. Karena contohnya, memang ada keyakinan di masyarakat ini memang ada tebang pilih. Lantas siapa yang bisa meneruskan dan meluruskan ini? Keinginan penguasa, keinginan pemerintah. Kita-kita ini kan hanya bisa berharap, Bang. Dan kepada Bang Hotman, kepada Pak Jamin Ginting, kepada Bang Boymain, itulah yang Terima kasih, kita Pak. harapkan bisa Terima kasih, Pak memberikan Hendri. ini. Terima kasih, Bang. Ya. Terima kasih, Bu Rika. Saya minta kepada Bu Rika, ketika mau membebaskan bersyarat orang, terutama korupsi, narkoba, dan teroris, itu diumumkan, masyarakat bisa memberikan melalui medsos, bahwa mereka pernah melihat ternyata orang ini katanya izin sakit berobat, ternyata jalan-jalan ke Bandung. Padahal itu lapasnya di Jakarta. Nah, sehingga semua masukan itu bisa diverifikasi dan kita bisa nuntut itu. Itu Gimana aja, Ibu Bu Rika? Siap. Saran dari yang namanya yang benar Pak Boyamin. Pak Boyamin. Gimana, Pak? Ya. Kami terima, kami tampung, tenang. Pasti gini, aturan ini kan pasti akan terus bukan akan ada ditampung, Bu, perubahan. sudah 2 tahun usulan saya. Ya, Dikerjakan, akan kami Bu. sampaikan. Dikerjakan. Yang pastikan. Ya. Yang pastikan kita akan menerima semua masukan. Kalau kami ini kan di konsepsinya, di tugasnya adalah pemasyarakatan membina. Ya. Membina, mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat. Paling tidak, mereka tidak mengulangi lagi, itu adalah bagian tujuan kami untuk melindungi masyarakat. Dan menjadi inspirasi juga kepada masyarakat untuk tidak melakukan hal yang sama. Sehingga korupsi ini benar-benar tidak ada. Tidak ada, itu dukungan kami dari bidang pemasyarakatan atau pembinaan di dalam lapas ataupun dalam rutan, Bang. Oke, diskusi kita malam ini sudah berakhir karena waktu. Kesimpulannya adalah tahun ini aja sudah bebas bersyarat 58.000 terpidana. Tahun depan bisa ratusan ribu lagi. Jadi agar masyarakat siap-siaplah menerima para mantan terpidana ini kembali di tengah-tengah masyarakat. Dan agar persyaratan untuk pembebasan bersyarat ini benar-benar dipikirkan agar jangan subjektif dan jangan menjadi sumber sogok-menyogok di kemudian hari. Demikianlah akhir dari diskusi kita ini. Jangan lupa menonton Metro TV Hot Room setiap jam 10 malam
Salam Hotman Paris. Metro TV